podcast perempuan jauh dari rumah. Saya Della Rusita. Kali ini saya berdiskusi dengan Mbak Wulan tentang pertemanan di luar negeri dan di dalam negeri. Selamat mendengarkan. Halo Mbak Wulan, apa kabar? Kabar baik Mbak Ketemu Della. lagi. Apa kabar? Kali ini Mbak Wulan masih di Georgia ya ini ya? Masih di Georgia. Kali ini kita membahas pembahasan yang lain, Mbak. Iya, tentang pertemanan. Menarik juga ini. Menurut Mbak, teman yang baik itu seperti apa sih? Teman yang baik, teman yang terbuka dengan pemikirannya, yang dia itu bisa menerima ide kita, walaupun mungkin ide kita itu berseberangan gitu. Teman yang terbuka untuk berdialog daripada berdebat. Berarti teman yang pengertian juga ya. Terus teman yang mungkin jujur kalau ditanyain, karena aku punya beberapa teman, khususnya teman Indonesia, teman dari SMA yang mereka tuh suka bikin status-status GJ gitu di WhatsApp. Terus ketika aku tanyain kenapa, oh aku nggak apa-apa kok, jawabannya gitu. Ya, Nah, gitu aku ya. pikir Ya. kalau memang kamu nggak apa-apa, kenapa kamu bikin status GJ seperti itu? Ya. Padahal Mbak Wulan pengen nunjukin kalau Mbak Wulan tuh care, pengen tahu kenapa ya. Iya, betul. Cuman langsung diblok. Oh, mungkin dia pikir kamu siapa? Kamu nggak begitu dekat denganku. Buat tak ceritain gitu paling. Iya. Atau mungkin statusnya itu sebenarnya bukan buat Mbak Wulan, jadi statusnya itu bukan untuk curhat juga. Biasanya kan kadang ada yang untuk orangnya itu, tapi nggak berani ngomong, tapi ditulis di status. Iya nggak sih? Iya ya, iya sih. Aku punya banyak teman Indonesia yang modelnya gitu loh, Mbak Della, yang mereka tuh mau ngomong sesuatu ke orangnya, tapi nggak mau ngomong langsung, malah dibikin status gitu. Nah, dan aku cuma Itu kultur ingin budaya sih, Mbak, membantu kayaknya. gitu loh. Ada apa? Ada yang bisa Iya. aku bantu? Aku nggak apa-apa. Duh. Kenapa Mbak Della? Iya. Budaya. Dari kultur budayanya sih kayaknya ya. Indonesia kan caranya menyampaikan beda ya, menurutku sih. Nggak blak-blakan. Iya. Kalau menurut Mbak Della sendiri, mungkin gimana? Mbak Ulan dan aku, kita sudah terbiasa belak-belakan di luar karena kita sudah terlatih dengan berbagai macam budaya. Kayaknya gitu ya. Iya. Kalau buat aku, teman yang baik itu seperti apa? Sama sih, hampir sama. Cuman biasanya ada kayak teman yang baik untuk apa nih? Kadang-kadang ada aku main musik, ada teman-teman buat main musik, ada teman buat hiking atau macam-macam. Tapi secara general itu benar sih kayak gitu. Yang penting apa tadi Mbak? Open minded. Terus saling jujur, terus nggak ada filter, jadi nggak ada saingan segala macam, jadi benar-benar yang saling care sih. Iya. Menurut juga untuk small circle sama big circle itu Mbak Ulan beda nggak cara approach-nya? Apa ya? Ada perbedaannya nggak? Dari zaman aku SD, SMP sampai sekarang, aku belum pernah masuk ke pertemanan yang big circle, Mbak Della. Selalu small circle. Mungkin Oh ya, sampai sekarang mungkin Oh, 4 orang atau 3 orang gitu. Jadi aku belum pernah ngerasain big circle oke. sih. Kenapa itu Mbak? Karena nggak pernah berminat atau Cocoknya ke small circle aja. Atau mungkin hidupku Iya, aja yang terarahkan ke small circle. karakternya Mbak Ulan ini sih ya, kayak
relax, woles, nggak terlalu, nggak butuh yang ribet-ribet banyak orang gitu ya. Suka yang intimasi sama 5 orang kayak gitu, Iya. kayak grup kita di monthly meeting itu juga enak. Mm-mm, mm-mm. Lebih, aku rasa lebih berkualitas aja gitu. Jadi aku nggak bisa bilang ya pendapatku tentang big circle. Cuman aku sering lihat di beberapa sosial media ada ya beberapa orang yang lebih suka di big circle. Terus di dalam big circle itu mereka membentuk circle-circle yang lebih kecil. Aduh. Iya. Mm-mm. Iya, kalau aku dua-duanya. Oh. Justru lebih banyak di big circle-nya sih. Mungkin aku lebih yang, karena dari kecil lebih suka bikin komunitas. Aku bikin komunitas model apa aja dari dulu. Bikin komunitas gotik, komunitas drummer cewek, komunitas macam-macam lah. Tapi itu karena aku suka bikin big group. Tapi small group, small circle juga penting. Itu lebih intim sih emang. Semakin kita tua kan semakin small circle ya. Semakin small circle. Betul. Tentang perbedaan pertemanan di Indonesia dan di luar. Kebiasaan teman-teman di Indonesia yang bisa aja aneh buat orang luar. Ini Mbak Ulan yang bikin Iya. pertanyaan. Jawab dulu Mbak. Aku mungkin bisa kasih contoh 2 ya. Misalkan aku nggak tahu sekarang bagaimana, tapi waktu aku di Indonesia, misalkan aku ngajak temanku makan siang bersama gitu, karena aku yang ngajak, aku yang nraktir. Itu sementara kalau di luar negeri ya kalau kita bersama jalan bersama ya siapapun yang ngajak ya bayar sendiri-sendiri. Ya, tapi luarnya luar mana dulu nih Mbak? Soalnya beda-beda kan. Iya beda-beda ya. Di Amerika Latin, di Eropa aku belum dapat. Ya bedanya contohnya kayak gitu ya. Iya, bedanya gitu. Terus misalnya saya ulang tahun, aku ulang tahun nih, ya aku yang mentraktir teman-temanku. Sementara kalau di Amerika misalnya, kalau aku ulang tahun ya temanku yang traktir. Oh gitu ya, gitu ya bedanya ya. Itu Oh aku juga pernah tahu soal, aku pernah tahu di mana ya, di film kayak di film di Amerika itu, kalau misal ada yang menikah, mereka bikin list apa yang mereka butuhkan, terus tamu-tamunya itu ngisi mau beliin yang mana gitu. Pernah tahu itu nggak? Ya pernah. Ada sih yang model gitu dan itu lebih efektif sih. Itu aneh sih menurutku. Aneh. Lebih efektif tapi aneh banget. Aku butuh ini, kamu mau beli yang mana terserah. Ya. Kan terserah orang ya mau ngasih apa. Cuman ya bener sih lebih efektif jadinya. Mereka tahu yang masih dibutuhkan yang mana ya, nggak usah mikir. Nggak usah gitu mikir, ya, iya menghemat waktu. Karena kadang aku juga misalnya temanku nikah gitu, aku mikir perlu apa ya teman ini. Jadi kalau ada listnya gitu. Tapi masalahnya Mbak, apa? Masalahnya kalau listnya mahal-mahal gimana? Jadi gak ada pilihan. Aduh, harus beli yang ini nih. Iya. Misal butuh baby crib gitu, atau butuh apa yang besar-besar yang ternyata listnya besar-besar gimana? Kalau gitu yang menikah harus tahu diri Mbak. Jangan bikin list-list yang mahal. Nah makanya itu. Kalau nggak tahu diri gimana? Sorry nggak bisa datang gitu. Oh ya, satu lagi. Kalau misalnya ada teman yang ngasih aku hadiah di Indonesia, mungkin nggak sopan ya kalau kita buka hadiah di depan orangnya langsung. Oh iya, itu kalau itu nggak sopan ya di Indonesia. Nah kalau di luar nggak harus dibuka. Kalau di Amerika mereka justru mau dibuka pas di depannya langsung gitu. Mungkin mau lihat ekspresi kita mungkin ya atau gimana. Iya sama di sini juga gitu. Oh. Dan uniknya yang aku temuin di Belanda ini, mereka juga suka ngasih kado walaupun bukan special occasion gitu loh. Bukan special. Jadi cuman visit gitu, aku tak ke rumahmu ya gitu. Terus datang ke rumah bawa kado. Itu sering kayak gitu.
Oh, Ya dibungkus gitu, dibungkus ini buat kamu gitu. waduh, so sweet. Heeh, heeh. Oh, Em, kayaknya karakternya di sini suka ngasih kado, oh, ngasih, iya. Jadi nggak cuman hari ulang tahun atau pernikahan, mereka juga ngasih di hari-hari yang biasa aja. Kadang-kadang nggak ada apa gitu, tiba-tiba tetangga ngasih, ya pengen ngasih aja gitu. oh, Sering kayak gitu. oh, Tapi aku jadi belajar, jadi kebawa ya, aku pengen ini kayaknya bagus nih buat temen yang ini gitu, kebawa jadinya. oh, Kalau di Indonesia, oh ya aku pernah kebiasaan gitu, tapi datang ke rumahnya orang Indonesia di sini gitu. mm-mm. Aku udah kebiasaan bawain apa, oh punya anak itu tak bawain mainan apa segala macam. Cuman suka aja kebiasaan budayanya. Terus aku lupa kalau dia orang Indonesia. Jadi dia langsung, apa sih? Nggak perlu sih, kita udah punya banyak gitu, bilang gitu. Jadi oke. Udah nggak usah repot-repot kan, maksudnya itu maksudnya itu tahu kan Tahu ya, karakter maksudnya. orang Indonesia kan gitu ya, karena kadang-kadang udah sih nggak usah maksudnya gini, tapi sebenarnya seneng tapi nggak ngomong gitu makasih ya gitu, enggak. Cuman apa sih repot-repot aja gitu. Ya itu sih bedanya ya, pertemanan di Indonesia sama di luar ya. Mm-mm. Di luar lebih jelas gitu, Lebih jelas. kelihatan kamu suka atau enggak. Heeh. Ada yang juga kadang aku ngasih apa gitu terus mereka bilang aku nggak begitu suka sih ini gitu, ya bisa bilang kayak gitu. Mm-mm. Tapi lebih enak kalau menurutku ya, kalau mungkin ada beberapa orang yang lebih suka cara berteman Indonesia. Kalau aku sih lebih suka yang kayak gitu, jadi ketahuan gitu, oh ya berarti kamu emang nggak suka itu, ya udah nanti next time aku Kasih yang lain. bawa yang lain gitu. Oh, aku jadi ingat Mbak Dila. Aku nggak tahu ya kalau yang di mainland Amerika itu seperti apa. Tapi waktu aku tinggal di Hawaii itu juga beberapa tetangga dan teman kerja itu juga kayak gitu sih. Random gitu bawain ikan, apa tomat. Makanan sih, lebih ke bahan makanan mereka suka sharing. Oh ya, Atau tanaman. lebih ke bahan makanan ya. Iya, unik ya. Iya. Mm. Oh ada lagi yang aku pelajari di sini Mbak. Iya. Kita nggak bisa ngasih sesuatu, kadang kita kan malu ya sebagai orang Indonesia, bawa sesuatu gitu ya, nggak ngomong apa-apa. Nah kalau kita nggak ngomong apa-apa walaupun kita bawa, Iya. itu mereka nggak merasa itu buat mereka gitu, ngerti nggak? Jadi aku Oh. harus bilang here for you, ini buat kamu, karena mereka nggak suka awkwardnya itu loh, nggak suka apa ini nggak jelas kan, ini buat aku apa kamu bawa aja atau. Jadi biasanya walaupun sampai kita pulang terus kadonya di meja gitu ya, kita nggak bilang apa-apa, mereka tetap merasa ini lo punyamu ketinggalan gitu, mereka nggak merasa itu buat mereka gitu. Jadi itu tak pelajari, akhirnya aku belajar, oh ya kalau aku mau ngasih sesuatu, buka pintu langsung hey ini aku bawa sesuatu buat kamu gitu, jadi jelas ini buat kamu gitu kan, jadi enak gitu kan, buat mereka juga oh ya oke, ini buat aku gitu. Itu yang tak pelajari juga soal kado. Iya, aku jadi ingat orang Indonesia kalau ngasih sesuatu kan cuma gini gitu ya. Iya cuman kadang-kadang langsung ditaruh di meja gitu. Apa ini gitu. Tapi ya ada uniknya juga sih ya, ada ikatan batin. Ikatan batin, nggak usah ngomong udah tahu, oh ini buat aku ya. Akhirnya jadi berasumsi gitu kan. Iya. Menurut Mbak Della, benefitnya atau manfaatnya punya teman yang berbeda budaya itu apa sih? Dan apa yang kita bisa pelajari dari mereka? Ya, benefitnya punya teman berbeda budaya. Yang seperti kita udah bahas barusan, jadinya kita lebih open minded ya. Karena kita terbiasa punya teman dari Jepang, dari Cina, dari sini, dari Eropa, dari Amerika. Akhirnya kita wawasannya lebih besar pastinya. Dan itu kerasa biasanya setelah kita seperti itu, terus ngobrol sama teman-teman yang nggak pernah tahu
perbedaan itu jadinya crash kadang-kadang. Mm-mm. Benefitnya kita jadi lebih nambah wawasan yang tak pelajari dari mereka. Ya kayak hal-hal itu tadi sih, yang kayak ngasih kado. Tapi ternyata teman yang lain, misal ada nih teman dari India, dia lebih belak-belakan, dan kadang ngomongnya kalau untuk orang Indonesia itu mereka lebih kayak kasar gitu ya, karena mereka kayak apa ya, lebih otoritas gitu loh. Kayak biasanya kalau orang Indonesia kan nanya, hari Jumat kamu bisa nggak ketemuan, kamu ada waktu nggak, gitu kan. Tapi kalau setauku sih karakter orang India tuh kayak ada uniknya, kayak mereka kayak cara ngomongnya beda, tetap sopan, cuman cara ngomongnya tuh yang kayak nanti kita atur ya gitu. Jadi kayak lebih, kayak untuk orang Indonesia tuh terkesan lebih otoritas gitu loh, kayak lebih nyuruh gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Nah, beda lagi kalau temen Jepang, tahu sendiri kan karakter Jepang kan selalu nunduk-nunduk gitu. Temanku yang orang Jepang itu aduh sopan banget gitu. Kamu nyaman nggak duduk di sini, dingin nggak, apa segala macem, nanya yang kayak gitu-gitu gitu. Lebih sopan kalau menurutku teman-teman yang, jadi yang aku pelajari itu akhirnya aku bisa belajar dari setiap cara, dan akhirnya aku tahu kalau walaupun yang teman India ini tadi terdengar kasar, ternyata aku tahu kalau dia itu sebenarnya maksudnya begini gitu. Oh begitu cara hidup mereka, memang mereka emang suka to the point gitu. Jadi jangan diambil hati kalau misal nggak terbiasa. Mungkin akhirnya ada orang-orang Indonesia yang di sini mungkin akhirnya udahlah temenan sama orang Indonesia aja lebih gampang gitu kan, karena memang nggak mudah mempelajari satu-satu karakter budaya itu. Tapi kalau kita mau belajar bener-bener lihat karakternya gimana, akhirnya kita tahu cara hidup orang lain itu, oh gini ya cara hidupnya gitu. Ternyata kita bisa ambil benefitnya gitu. Benefit, oh enak juga ya hidup kayak gitu ya. Jadi kita bisa contoh gitu. Gitu sih. Kalau menurut Mbak gimana? Kalau menurutku ada contoh benefit punya teman beda budaya, benefitnya yang dipelajari dari mereka apa? justru di aku sendiri, karena temanku sudah bukan orang Indonesia lagi tapi teman dari mana-mana, aku merasa seperti kertas putih yang belum ditulisin apa-apa, kertas yang nggak ada standar ini benar ini salah gitu. Karena terekspos dengan banyak karakter, dengan banyak budaya, aku nggak punya reference point lagi gitu loh. Oh ini bener apa enggak, ini salah apa enggak, kayak ya udah biasa aja gitu. Iya, karena Mbak bikin sistem pola pikirnya ini beda lagi, jadi Mbak bikin mulai dari kertas kosong lagi ya gitu ya maksudnya. Iya maksudku gitu. Kayak kertas kosong lagi. Menarik juga cara pikirnya. Oh iya. Karena apa ya, karena aku menjadi kertas putih lagi, aku justru lebih mudah untuk tidak menghakimi orang. Kayak mikir, orang ini kok gini sih gitu. Ternyata ya selalu ada alasan di baliknya gitu. Iya, alasannya kadang tidak pernah terpikirkan loh. Karena ini benar-benar berbeda dunia gitu. Cara mereka makan aja beda, cara mereka duduk beda aja. Iya kan ya, pola pikirnya. Kayak ada lagi nih contoh Mbak, kayak misal budaya untuk anak kecil di sini, misal di Eropa itu, misal duduk sama keluarga dan keluarga ketemu gitu satu rumah, anak kecil ini misal 5 tahun 7 tahun, mereka juga involve mereka juga terlibat, mereka juga ngobrol, gimana sekolahmu gini ya, dianggap serius gitu sama orang tuanya. Tapi kalau di Indonesia
Kan biasanya kan, apa sih kamu anak kecil sana, duduk sana mainan gitu sama temenmu Oh gitu iya, kan ya. sendiri Iya. di kamar tersendiri, Iya. ruang tersendiri. Iya, udah main sana, main PS apa apa gitu. Bawa jajan. Anak-anak kumpul sama anak-anak. Tapi Jangan itu kumpul sama yang orang tak dewasa. pelajarin kayaknya itu yang bikin anak-anak di sini lebih pinter, karena mereka jadi tercampur gitu kan, maksudnya mereka jadi dihargai gitu, akhirnya mereka punya percaya diri Iya sih, gitu sih. betul. Aku sangat setuju dengan itu. Kapan ya? Mungkin seminggu yang lalu aku juga lihat di YouTube gitu tentang belajar bahasa Jerman di Jerman. Jadi ada satu orang yang menginterview, dia bawa mikrofon di jalan dan dia itu menginterview semua orang di Jerman dengan satu pertanyaan kayak apa sih cuaca favoritmu gitu misalnya. Dan waktu dia nanya ke anak kecil, anak kecil umur 8 atau 9 tahun, dan dia cara menjawabnya tuh seperti orang dewasa Iya. gitu. Ya, Aku karena suka mereka- musim ini iya. karena ini gitu. Oh, Nah, masalahnya kan kalau misal anak Indonesia mau seperti itu biasanya diketawain kan. iya ya. Karena ya aku nggak nyalain juga sih, tapi kadang orang tua mikirnya lucu nih anak kecil kok sok dewasa gitu ya. Tapi perbedaannya ini banget loh. Maksudnya penting banget untuk kemajuan anaknya menurutku loh. Kalau Iya. di sini nggak ada yang ketawa. Nah, di sini pasti di luar pasti mereka dengerin terus dianggap serius, malah ditanya-tanya, dan anaknya akhirnya terlatih gitu loh, Terlatih. untuk jawab pertanyaan, mereka terlatih. Bener Mbak itu perbedaannya. Tapi kita bahas pertemanan. Kok malah bahas anak-anak? Loh, tapi itu penting, Mbak. Itu penting. Waktu aku ngajar di preschool di Hawaii pun, aku membuat aturan-aturan, misalnya tidak boleh mendorong teman yang lain, atau sebaiknya jalan, jangan lari di dalam kelas misalnya. Itu pun aku membuat anak-anak itu terlibat gitu loh. Jadi bukan aku yang membuat aturan di kelas, justru anak-anak itu yang ngasih aku input, Miss Wulan, jangan Iya. lari di dalam kelas, nanti kamu jatuh gitu misalnya. Jadi mereka merasa dihargai gitu loh. Iya, mereka yang ngasih input ya. Mereka, bukan aku. Bagus itu. Itu kalau kita sambungin lagi ke topik pertemanan, gimana nih ceritanya nih? Oh iya, ayo. Udah. Maaf, jadi meleot ke anak-anak. Mbak Ulan punya budaya orang mana yang paling deket sama dirimu, yang misal paling cocok sejauh ini? Paling cocok dari negara mana gitu ya? Kita nggak membeda-bedakan ya, cuman ini personal kan, yang paling cocok aja buat Mbak Ulan. Personal, kalau Iya. temen baik banget, temen yang nggak ada filternya kalau ngomong, selama ini temen dari Indonesia ada yang seperti itu, dan maksudnya yang kebanyakan selain Indonesia pertanyaannya. selain Indonesia, Karena kita ngomongin perbedaan budaya kan ini. dari Amerika Latin sih. Lebih ke Amerika Latin ya. Iya. Mereka itu jujur. Kalau misalnya aku tanyain, kamu sibuk apa, gimana kabarmu, ya mereka akan jawab apa adanya, sibuk ini itu. Mau itu kabar baik, mau itu kabar buruk, disampaikan aja. Iya, sebenarnya agak tricky juga sih pertanyaannya. Soalnya orangnya baik itu kan juga karena karakter mereka masing-masing gitu kan ya. Iya, betul. Lebih spesifik mungkin mungkin bukan karena teman, tapi budaya apa yang paling Mbak bisa ini aku banget nih. Kita budayanya aja, bukan teman. Kayak misal Budayanya aku aja. contoh ya.
aku lagi seneng banget sama budayanya Korea misal, karena mereka masih Asia, masih ada unggah-ungguh, ada seniority, ada gini-gini, cuman mereka juga sangat modern gitu. Dari cara pola pikirnya mereka juga open minded. Kalau misal pas lagi jalan-jalan di Korea gitu, ya mbak-mbak semua ya minum, kan tahu ya biasanya minum soju apa gitu, minum itu biasa gitu, minum terus ngerokok, perempuan ngerokok. Kalau di Indonesia kan tabu, mungkin karena agama juga sih, tapi di Korea juga ada agama sih ya, Korea juga ada agama, cuman mereka lebih, ini di Seoul sih, aku cuman ke Seoul aja mbak. Kalau aku selalu lihat itu Asia tapi nggak terlalu konservatif gitu, jadi seru banget gitu. Jadi buat aku itu cocok banget nih buat budayanya, cuman aku nggak tahu Apa dalam lagi karena sih. karena balance mungkin Mbak Dela, karena mereka tuh punya agama tapi juga mereka minum-minum, mereka merokok, jadi kayak balance gitu. Nggak terlalu ke Iya tapi agama itu kan banget, dari karakter nggak ya, terlalu maksudnya bebas juga. mereka mau membuka diri gitu loh. Kayak misal contoh aku jalan di jalan di Indonesia misal, atau di Thailand lah, atau di mana, kadang itu orang tua itu masih ngeliatin gitu. Kalau misal aku pakai celana pendek atau apa segala macam, atau misal perempuan-perempuan Korea itu biasanya ngerokok lah apa, pokoknya mereka tuh kayak bebas banget gitu. Perempuan itu lebih dihargai, lebih punya ya, perempuan di Korea kayaknya mereka juga kadang, kalau kita lihat di film-film loh ya, kadang Iya, mereka iya. juga bisa kan jadi CEO atau bisa jadi apa gitu, biasa gitu loh. Bukan hal yang Tabu, tabu. aneh. Menurutku loh ya, mungkin aku salah karena aku nggak pernah tinggal di Korea. Cuman sejauh ini kayak gitu. Ada nggak? Mirip-mirip sama kulturnya orang-orang di Balkan sama Amerika Latin juga gitu sih. Gimana Karena itu mbak? mayoritas mereka kan Kristen. Jadi mereka pergi ke gereja, tapi juga perempuannya juga bebas mau pakai baju seperti apa, nggak ada yang ngeliatin dari atas sampai bawah, nggak. Mau merokok dan mau minum alkohol di pinggir jalan juga nggak apa-apa. Ya sih, mirip-mirip Mbak. Iya, Ya, aku juga suka itu sih, budaya itu. iya. Kalau mau jujur sih, waktu aku tinggal di Amerika Latin itu aku merasa itu seperti rumahku sendiri. Aku merasa nyaman banget karena nggak ada orang yang menjudge cara pakaianku bagaimana. Walaupun pakaianku ya normal-normal aja sih, nggak sampai terbuka juga. Tapi Cuman kalau aku kalau merasa misal senang mbak gitu. di mana di Jawa Timur gitu pakai ya nggak juga sih, Aduh Mbak, kadang-kadang di Surabaya juga open minded, kota besar kayak Jakarta juga open minded, cuman ada beberapa daerah di waktu aku di Surabaya, aku merasa nggak aman untuk jalan-jalan keluar karena catcalling kan. iya. Iya. Apa bahasa Indonesianya catcalling? Kayak sweet 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 sweet. Sweet sweet. Nah itu aku nggak suka. Padahal bajuku tertutup waktu itu. Ya, dan aku nggak pernah merasakan itu selama aku tinggal di luar negeri. Ataukah mungkin karena aku aja, walaupun aku tanya beberapa mbak-mbak yang lain yang tinggal di luar negeri pernah ngerasain catcalling nggak, dan mereka semua bilang pernah sih, pernah. Ya pernah beberapa ya, cuman mereka nggak ngomong sweet sweet. Aku masih mau bahas sedikit tentang ini mbak, yang pertemanan, perbedaan hal apa itu? Hal apa yang tidak ada di pertemanan di Indonesia yang kita temui di luar negeri dan sebaliknya? Nggak ada lagi nggak mbak Ulan? Kayaknya Hal kita kurang membahas itu. Bagiku, untuk teman-teman yang aku punya dari luar negeri, bagiku tidak ada status yang GJ dari mereka.
Oh, Jadi kalau ngomongin mereka status GJ tadi. misalnya ya ada kejadian yang buruk menimpa mereka, misalnya mereka akan langsung message ke aku, Wulan aku ada bencana begini-begini. Mereka nggak akan bikin Iya, nggak kode-kode status gitu ya di yang status. aneh-aneh. Nggak ada. Terus nanti kalau ditanyain, enggak ada apa-apa, nggak apa-apa kok gitu. Iya. Bagi pendengar yang suka melakukan itu, tolong stop melakukan itu karena menyebalkan. Yang menyebalkan dong, aku tanya, kamu emang kenapa kok bikin status kayak gitu? Aku nggak apa-apa. Tapi habis itu mikir, kok nggak ada sih temen yang peduli sama kita, padahal Mbak Wulan peduli. Mbak Wulan sempat nanya gitu. Aku peduli, nah. Tidak ada status yang GJ. Terus misalkan temanku ini punya pendapat yang sangat berbeda dengan aku, mereka masih mau memilih untuk berdialog daripada berdebat gitu. Iya. Walaupun aku punya sih teman-teman baik Indonesia yang mereka bisa kok berdialog sama aku, mereka bisa. Hanya teman-teman yang nggak begitu deket kali ya, Ya yang kalau aku deket nggak bisa. banget baru bisa. Kalau itu kan karakter, ya ada juga sih. Kalau buat aku sih orang yang ada perbedaannya, Mbak. Teman itu ya teman, tapi kalau ada teman atau orang yang kita kenal gitu, nggak gampang, nggak semuanya. Kalau itu buat aku ya, nggak semuanya bisa jadi temanku, walaupun kita sama-sama orang Indonesia tinggal di Belanda gitu misal, belum tentu itu teman, karena itu sih kebiasaan. Iya sih. Ya langsung teman-teman gitu, padahal baru ketemu sekali. Itu nggak ini sih, jadi membuat pertemanan itu jadi kayak nggak spesial gitu kalau semuanya teman, ya kan. Iya sih. Yang aku pelajari juga di teman-teman luar negeri yang dari berbagai macam budaya, nggak hanya dari Belanda, itu mereka bilang kalau mereka suka berteman sama aku. Yang kayak aku cerita kapan itu, Mbak, yang misal tiba-tiba cerita teks aku karena mereka udah lama nggak WhatsApp gitu misal, bilang kalau jangan pikir kalau aku nggak kontak kamu aku nggak mikirin kamu ya, aku mikirin kamu terus gitu, bilang gitu. Sweet banget kalau buat orang Indonesia. Kalau misal kayak kita kayak gitu ke teman Indonesia paling dibilang apa sih kamu nih, lebay gitu. Ya nggak sih. Iya, sepertinya begitu. Temen dari luar negeri itu yang aku rasain ya, itu lebih ekspresif gitu loh, mengungkapkan perasaannya gitu. Sedangkan temanku sendiri, kalau teman deket ya aku bisa ekspresif. Tapi ada beberapa teman yang ketika aku ekspresikan, aku kangen banget sama kamu, jawabannya cuma iya gitu. Mungkin dalam pikiran mereka, aneh nih orang kangen sama aku. Padahal seneng banget kalau ada teman yang bilang kayak gitu. Masalahnya itu mungkin kayak ini ya, kebanyakan yang fake loh. Kebanyakan yang fake, jadinya orang tuh mikir ini orang ini serius apa enggak sih, jadi langsung dibikin bercanda gitu. Kalau misal aku kangen sama kamu, kamu apa sih gitu, karena terbiasa dengan yang fake. Kalau misal di luar negeri kan kalau ada orang yang bilang kayak gitu ya emang bener gitu, emang bener aku kangen kamu gitu, karena mereka nggak pernah bilang kayak gitu tanpa alasan gitu. Cuman buat main-main kan nggak mungkin gitu. Itu ya perbedaannya, mungkin itu benefitnya kita juga karena kita tahu perbedaannya. Mungkin bisa informatif juga di podcast ini untuk teman-teman Indonesia. Iya. Next, Mbak. Semoga informatif ya teman-teman. Next, aku ya yang kasih pertanyaan. Terserah. Iya, kalau Mbak Della ini bagaimana cara Mbak Della mempertahankan pertemanan, entah itu teman dari Indonesia atau teman dari luar negeri? Kan Mbak Della kan sekarang di Belanda. Cara mempertahankan pertemanan itu gimana? Karena waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, ya kan? Kalau buat aku, Mbak, aku pribadi
lahir di tahun 90-an, aku pengen juga masih berusaha membuat circle yang masih bernuansa tahun itu gitu. Caranya berteman pada waktu itu tuh kita deep banget. Makanya cara aku mempertahankan itu, aku mikirnya gini, aku nggak mungkin nungguin temenku untuk care sama aku kalau aku nggak nunjukin kalau aku care. Jadi nggak hanya misal temen di Indonesia, nggak hanya aku nunjukin kalau aku care dan cuma nanya kabar apa segala macem yang simple-simple. Aku nggak mau gitu. Aku mau berteman itu benar-benar yang next level. Kayak misal aku tahu temanku lagi sakit gitu, ya aku masih punya aplikasi apa itu namanya, Gojek di HP. Terus aku masih bisa order makanan buat mereka kadang-kadang gitu. Jadi aksinya itu loh, untuk mempertahankan pertemanan itu kadang aku nunjukin aksiku kalau aku care. Nggak cuman aku bilang, tapi ini aku nunjukin nih. Tapi kalau ternyata teman itu hanya jomplang jomplang istilahnya, aku terlalu banyak melakukan itu terus mereka nggak ada inisiatif apa-apa, ya aku juga nggak anggap mereka teman sih. Jadi Iya, atau mungkin teman yang hanya sekedar kenal, nggak begitu. Ya berarti aku nggak manggil mereka teman kalau cuma sekedar kenal. Aku nggak ngomong sembarangan orang itu teman gitu. Itu sih caraku, Mbak. Maksudnya lebih yang aku pengen ini aja, lebih next level gitu. Karena di zaman sekarang itu kita butuh banget. Udah hampir jarang sekarang. Orang udah ya paling ya aku tahu kabarnya dia karena aku lihat di statusnya atau di IG-nya apa segala macam. Orang-orang kan biasanya kayak gitu. Sekarang, zaman sekarang. Kalau aku nggak mau kayak gitu. Pengen lebih dalam lagi gitu. Nah, itu cara mempertahankan pertemanan walaupun di luar negeri ataupun di dalam negeri. Jadi walaupun aku jauh dari teman di Indonesia, aku tetap bisa ya minimal ordering Gojek lah atau apa, mereka butuh apa. Nggak hanya harus uang sih, mungkin mereka butuh teman atau apa, tak kenalin sama temanku yang aku kenal atau segala macam gitu. Kalau Mbak Ulan apa? Bentar, ngomong-ngomong soal uang. Yang pertemanan yang aku tahu di luar negeri itu nggak pernah ada teman yang bilang pinjam dulu 100. Tapi kalau teman dari Indonesia, bukan teman yang deket loh ya, teman yang hanya sekedar kenal, itu ada aja yang bilang pinjam dulu 100. Biasanya kalau deket malah nggak gitu Atau nggak sih? Malah sungkan. Iya, kalau deket malah enggak sungkan. Aku ada Iya, kok karena kadang-kadang, mungkin aku boleh pinjam uang dulu nggak, ini segala macam. Iya, pinjam dulu 10 juta. Hah? Aku dalam hati, ini model bicaranya ngomongnya kayak pinjam 100.000. Angkanya agak lebih besar ya. iya, mungkin bagi mereka 10 juta itu kecil bagi orang yang tinggal di luar negeri. Bener juga sih, aku di luar juga nggak pernah sih Mbak nemuin kayak gitu. Nggak Iya, aku juga enggak kok. Entah itu teman, entah itu teman kerja atau keluarga di luar negeri. Alhamdulillah belum ada yang berani bilang pinjam uang dong. Setauku sih mungkin ada yang ngomong butuh, terus kita kepikiran sendiri, tapi mereka nggak pernah minta. Kita kepikiran sendiri, kita bantu, terus mereka, oh ya thanks gitu. Nggak terlalu yang lebay banget, oh makasih banyak, makasih gini segala macam, nanti tak kembalikan apa segala macam. Nggak, oh makasih, oh berarti kamu care gitu aja sih. Oh, Terus nanti sebaliknya gitu, butuh apa segala macam gitu. Iya sih kalau uang. Kalau butuh apa yang lain gitu baru, kamu bisa nggak bantuin aku bikin desain, karena dia desain grafis gitu misal atau apa. Itu kadang-kadang ada kalau di luar negeri pertemanan. Kalau uang kayaknya ini banget ya, tabu ya kalau di luar negeri. tabu. Ya kalau uang tabu sih. Bener. Kalau Mbak Ulan gimana tadi? Belum jawab ya? Bagaimana cara Ya, mempertahankan pertanyaannya apa pertemanan? tadi? Oh, cara mempertahankan.
Ya karena jarak dan waktu, aku justru berlawanan dengan Mbak Dela karena aku pakai media sosial lumayan sering. Eh, jadi aku sering nanya kabar mereka, misalnya mereka jalan-jalan kemana gitu. Aku akan nanya, gimana jalan-jalanmu kemarin? Highlightnya apa? Apa yang istimewa di sana? Lebih yang ada, Gitu aku sih. ada untukmu gitu ya, setiap saat. Iya, aku ada untukmu. Lah, kayak obat deodoran aja. Mbak ini tadi ngomongin ini, kalau kita lihat pertanyaan nomor 5 ada teknologi dan pertemanan, kayaknya kita langsung gabungin aja ya. Iya, iya sih, bisa-bisa. Dan menurutku teknologi itu sangat sangat membantu aku untuk say hello kepada teman-teman di Indonesia. Sekarang ada WhatsApp, ada Telegram, itu sangat membantu. Apalagi Mbak Dan Ulan kan aku juga, pindah-pindah, nggak yang menetap terus bisa berteman terus ketemuan segala macem, loncat-loncat. Mungkin iya, nanti kalau sudah aku juga stay ya. seperti kayak Mbak Dela sih, tidak hanya media sosial dan WhatsApp. Aku juga dulu aku suka melukis atau menggambar. Aku taruh di story. Misalnya ada temanku dari Indonesia yang bilang, iya aku suka sama gambarnya misalnya. Itu aku kirim lewat Pos. kantor pos, terus aku Oh, kirim ke nice. Indonesia. Ya, Jadi lebih istimewa gitu kan. aksinya yang zaman sekarang kurang. Dan itu bagus Iya. kalau dilakukan action. nggak cuman Actionnya. lihat status Action. terus like di love. Kalau cuma nge-love itu, nge-like atau nge-love itu gampang, tapi kalau aksi itu kan kita memerlukan usaha. Iya. Oh, ada lagi Mbak contoh, Take. kayak misal Ya. ngomong aksi tapi nggak harus ketemuan. Itu ada juga teman-temanku yang misal kita pernah bahas tanggal segini aku harus ujian gitu misal ya, terus tiba-tiba langsung pagi itu tling, sukses ya buat ujianmu hari ini gitu, padahal itu beberapa minggu yang lalu ngomongin. Jadi mereka kayak inget tanggalnya, kok bisa ya. Nah aku berusaha seperti itu juga sekarang, tapi tak catat di di notes, soalnya aku biasanya pelupa. Itu sih kalau sejauh ini teman di Indonesia, mungkin taunya kalau ulang tahun aja. Tapi yang hal-hal seperti itu aku belum menemuin. Aku nemuinya di teman-teman yang di luar. Yang kayak misal aktivitas, Sama, misal aku mau ke juga. dokter gitu ya. Sukses ya gitu atau apa. Tiba-tiba ingat gitu. Iya ya. Oh, hari ini ke sini gitu. Hari ini. Sama Mbak Dela, aku juga justru teman dari luar negeri yang ingat. Atau bahkan mungkin bukan teman. Misalnya waktu aku jadi guru, aku harus tes pergi ke suatu universitas, jadi aku nggak bisa masuk kelas, aku libur. Dan ada seorang ibu kirim SMS ke aku, Ulan, sukses ya ujiannya. Aku mendoakan dari sini. Aksinya Wah, ya. so sweet Bu. So sweet Bu. Bener-bener. Dan teringat sampai sekarang Mbak. Iya. Ini pembahasan penutup ini kayaknya. Kita bahas tentang teman Indonesia yang ada di luar negeri dan ada di dalam negeri. Nah, aku pengen cerita sedikit sih soal ini karena nanti bisa Mbak Ulan lanjutkan. Menurut Mbak Ulan gimana? Ya, silakan. Karena sering banget ada orang di Belanda contohnya itu nanya, oh dari mana? Oh dari Indonesia. Aku juga punya teman Indonesia loh. Kalian harus ketemuan, bla 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 bla. Tapi jujur aku selalu berusaha menolak karena menghindari karena nggak semua orang Indonesia di seluruh dunia itu tiba-tiba bisa jadi teman walaupun kita satu budaya. Nah itu kadang-kadang orang sini tidak mengerti itu gitu. Mereka pikir oh seneng ya ketemu sama sesama orang Indonesia. Gini, aku kadang menjelaskannya ke teman-teman, mereka kadang-kadang selalu nanya, loh kenapa kok kamu nggak mau ketemu gitu misalnya.
aku jelasinnya gini, ada orang Indonesia yang sudah move on atau yang belum move on. Oh, gimana itu Dela maksudmu? Nah, maksudku yang move on itu biasanya sudah bercampur dengan budaya. Sudah menerima. Aku tinggal di sini dan ya udah, itu identitasku gitu. Aku sudah tinggal di sini cara hidupku begini segala macam, udah move on. Nah, yang tidak move on ini yang banyak sekali aku temuin, makanya aku selalu berusaha menghindar, karena kita nggak memungkiri ya, sebagai orang Indonesia yang tinggal di luar negeri itu kan wah banget, emang sesuatu yang kayak menang lotre gitu kan. Nggak semua orang bisa punya kesempatan untuk tinggal di luar negeri, buatku pun juga sama. Nah, emang aku dari awal datang ke sini misal berbunga-bunga, seneng banget di luar negeri segala macam. Cuman kalau kamu nggak move on, masih berbunga-bunga seperti itu, akhirnya berbunga, berdaun dan bertangkai, Mbak. Iya, akhirnya kalau ketemu sesama orang Indonesia seperti aku, mereka jadinya apa tuh bahasanya? Kayak saingan. Oh, kamu di sini udah berapa lama? Sudah bahasa Belandanya udah lancar belum? Gitu. Ternyata mereka lebih lama di sini dari aku misalnya. Akhirnya seniority. Akhirnya, oh ya, kamu tahu kan di sini orang Belanda itu gini. Kamu tahu dia. Jadi akhirnya dia ngasih tahu, Dela, orang Belanda itu gini. Nah, itu benar-benar yang menurutku orang yang tidak move on, karena udahlah, apa sih gitu. Aku juga tahu gitu. Aku juga tahu orang Belanda kayak gitu segala macam. Kita nggak usah saingan gitu. Nah, itu yang aku pelajari. Jadi nggak setiap orang Indonesia yang ada di luar negeri itu sudah move on menurutku. Nah, aku hanya mencari orang-orang Indonesia yang sudah move on aja. Ngerti nggak Pak maksudnya? Nah, itu baru aku pengen berteman Yang dengan mereka. mungkin Karena aku pengen, maksudnya Mbak Dela di sini orang Indonesia yang tidak melihat orang Indonesia lainnya sebagai saingan. iya, karena aku nggak, maksudnya kalau kita mau berteman kan nggak ada waktu Mbak ngomongin saingan. Nggak ada. Aku kan cuma pengen tahu aja kamu tinggal di mana, terus gimana kehidupanmu di sini, udah segala macem. Nggak harus yang pinteran mana bahasa Belandanya atau apalah. Kamu lebih tahu tentang knowledge ini segala macam, nggak penting gitu menurutku. Malah justru yang paling penting itu pertemanannya itu kan ya, maksudnya orang dari mana-mana juga kesini gitu, dari Amerika, dari Asia segala macam. Kita semua ketemu, misal aku punya teman dari Jepang, ya udah, nggak pernah tuh cerita kalau teman Jepangku ini lebih pintar bahasa Belanda daripada aku gitu. Jadi menghambat pertemanan sih kalau menurutku yang tidak move on itu tadi. Pembahasannya tuh selalu itu aja, pembahasannya tuh selalu sama, dan mereka nggak move on di kehidupannya. Jadi mereka stuck gitu. Ya bukan salah mereka, cuman kayaknya mereka karena masih glooming ya, masih kok glooming sih Mbak, masih blooming, masih berbunga-bunga, masih berbunga, seneng berdaun banget dan tinggal di bertangkai sini. itu kan. Bertangkai, berduri. Akhirnya menusuk hatiku. Dan sedangkan aku sendiri Jadi pohon cuma dong. pengen berteman gitu. Ngerti kan maksudnya ya? Itu. Kalau Iya, Mbak ngerti. pernah ngerasain nggak perbedaannya temen Indonesia yang tinggal di luar negeri dan di dalam negeri? Kayak misal kita temenan sama orang yang sama-sama di Surabaya gitu misalnya, kan nggak ada kamu bisa bahasa Inggris apa enggak gitu, kan nggak ada toh. Iya toh, Nggak ada. langsung berteman gitu. Nah, tapi kalau orang Indonesia yang di luar negeri, akhirnya ada itu gitu, ada filternya gitu. Apa yang kamu sudah lakukan di luar negeri gitu. Jadi kayak saingannya itu yang memfilter. Apa buat Mbak Ulan, apa ada nggak? Oke. Contohnya misalnya waktu aku tinggal di Hawaii, kita punya sebuah organisasi namanya IWIH, Ikatan Warga Indonesia di Hawaii. Oke. Dan mereka itu mengadakan pertemuan langsung gitu. Ketemuan langsung di pantai, ngobrol, atau mungkin
ada satu orang masak terus bagi-bagi makanan Indonesia. Tapi itu konsepnya seru Gitu. loh Mbak. Seru konsepnya, dan waktu aku ketemuan sama mereka, mereka baik-baik kok. Mereka tidak menunjukkan kayak saingan, kamu udah berapa lama tinggal di sini, bahasa Inggrismu gimana gitu. Eh, Alhamdulillah sih positif semua Oh, orangnya gitu. Tapi mungkin apa ya? Aku agak jarang sih ketemuan sama mereka karena tempat tinggalku yang lumayan jauh dari Honolulu. Tapi so far positive vibes sih, Enak sih kalau positive kayak gitu. vibes. Justru orang Indonesia yang belum move on tadi, yang justru sering aku lihat di media sosial gitu. Aku belum pernah ketemuan langsung dengan orang Indonesia yang belum move on Mungkin karena selama aku kuantitinya di juga luar ya. negeri. Itu ngaruh ya kayaknya ya. Kalau di kuantitinya di Belanda kan kita ada sejarah Belanda Indonesia jadinya ribuan. Di sini aja ada loh jalan Java, jalan Sumatera. Itu ada Oh, Indonesia banget, toko Indonesia di mana-mana, di setiap kota ada, banyak banget orang Indonesia di sini. Akhirnya mungkin orang yang belum move on, maaf kata itu akhirnya tidak ada awalnya spesial kan. Wah, kalau untuk orang teman-temannya di Indonesia mungkin dia merasa spesial. Wah, kamu nih sekarang di Belanda keren banget segala macem. Tapi begitu dia di sini kaget karena sudah banyak orang Indonesia di sini gitu. Maksudnya bukan hal yang spesial lagi gitu, dan kamu bukan spesial lagi. Akhirnya orang yang nggak move on itu tadi cari saingan gitu, mungkin ya karena itu ya. Tapi kalau di Hawaii kan karena kuantitinya mungkin lebih sedikit orang Indonesianya, jadinya kalau ketemu malah makin rekat gitu kali ya. Nggak tahu sih, mungkin saya salah, cuman itu yang saya rasakan. atau mungkin bisa jadi Mbak Dela, mungkin dari organisasi ini lebih banyak orang-orang yang sudah berumur sih, mungkin Oh, usia 40-an, 50-an. Jadi mungkin karena dari segi umur mereka kayak lebih Lebih kalem tenang gitu ya. gitu. Jadi mungkin Iya sih, nggak baru-baru gitu ya. Kalau baru pindah baru ini ya. Mungkin sih aku ketemunya yang baru-baru aja ya mungkin ya. Ya gitu sih Mbak. Menarik iya, pertemanan. menarik. Tapi yang aku lihat di pertemanan kita ya, di grup perempuan jauh dari rumah setiap bulan, itu juga keren banget loh menurutku, orang-orangnya. Sudah move on semua kalau itu. Iya. Iya, dan aku juga merasa safe juga di grupnya Mbak Dela untuk ngobrolin sesuatu tanpa aku merasa dijudge. Itu bagiku itu penting banget. Iya, Itu kualitas yang harus kita punya dalam pertemanan. iya benar. Jadi singkat katanya, mungkin orang pikir, wah kalian sama-sama di luar negeri ketemuan pasti langsung jadi best friend gitu. Itu tidak harus selalu karena Tidak. ya karena itu tadi Tidak. penjelasannya. Jadi nggak semuanya harus yang Indonesia sama Indonesia harus berteman. Masa kalian nggak kenal gitu? Ada loh yang kayak gitu. Masa kalian nggak kenal? Oh, kamu orang Indonesia kok nggak ke gereja? Kan aku biasanya ke gereja Mbak, tapi aku nggak ke gereja satunya karena dia ada orang bilang, orang Belanda sini bilang, loh kamu harus ke sana, isinya orang Indonesia semua. Terus aku dalam hati, nggak wis, nanti akhirnya ujung-ujungnya bukan ke gereja tapi tapi Bukan ke gereja tapi bersosialisasi. Malahan. iya. Ngerti sih aku maksudmu, Mbak Dela. Wah, menarik sekali Mbak. Nanti kapan-kapan kita bahas yang lain lagi ya. Oke. Makasih Mbak Ya, Ulan. siap. Sampai Makasih Mbak Dela. jumpa lagi. Sampai jumpa. Podcast ini diproduksi oleh D&D Creative, berlokasi di Belanda. Saya Della Rusita, sampai ketemu lagi.